Selamat bertemu dalam mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan K3. Saya Joni Mardizal mengampu mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan dan K3 ini untuk kelas ini. Ya, pada kesempatan pertama ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan mata kuliah yang akan kita bicarakan nanti kira-kira 16 minggu ke depan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa ada 11 pokok bahasan yang nanti akan kita bicarakan selama lebih kurang 16 minggu. Mudah-mudahan bisa tercapai. Yang pertama adalah pengertian daripada hukum, kemudian hukum ketenagakerjaan, azas, tujuan, dan sifat hukum ketenagakerjaan, sumber hukum ketenagakerjaan, hubungan kerja, pemutusan hubungan kerja, perselisihan hubungan industrial, kesehatan kerja, keselamatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan undang-undang jasa konstruksi. Itu yang akan kita bahas nanti lebih kurang selama 16 minggu ke depan. Ada 3, kalau tadi itu pokok bahasan, ada 3 bidang bahasan yang akan kita bicarakan dalam mata kuliah ini. Yaitu yang pertama adalah hukum ketenagakerjaan, kemudian kesehatan kerja, dan keselamatan kerja. Jadi itu 3 bidang bahasan yang akan kita bicarakan. Bicara masalah hukum, jadi ada tata urut hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Dalam pasal 7 disebutkan bahwa tingkatan-tingkatan hukum itu mulai dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah itu sebenarnya ada ketetapan MPR RI. Kemudian undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, bupati, wali kota, kemudian ada peraturan perusahaan di bawahnya. Kemudian di peraturan gubernur di kampus kita itu ada peraturan rektor yang juga merupakan hukum yang mengikat bagi yang berada di lingkungannya. Kemudian apa itu hukum? Banyak pengertian atau definisi yang memberikan pengertian daripada hukum itu. Hukum antara lain dari website New International Dictionary itu disebutkan bahwa hukum adalah suatu aturan atau cara bertingkah laku atau action yang ditentukan atau diakui secara formal sebagai sesuatu yang mengikat melalui suatu pengendalian oleh otoritas tertinggi atau yang diwajibkan oleh suatu sanksi, diakui atau dilaksanakan melalui pengawasan otoritas, keseluruhan kumpulan kebiasaan-kebiasaan, praktek atau aturan-aturan yang merupakan aturan organik yang ditentukan sifat dan kondisinya oleh eksistensi suatu negara atau organisasi masyarakat lainnya. Kemudian dapat kita simpulkan secara sederhana, bisa kalian cari sumber-sumber lain ya dari hukum ini. Jadi hukum adalah seperangkat kaidah atau ukuran yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jadi hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga negara masyarakat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kemudian baik yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain
yang diakui berlakukannya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut. Otoritas tertinggi siapa? Pemerintah, dan seterusnya. Serta benar-benar diperlakukan oleh warga masyarakat keseluruhan dalam kehidupannya, dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal. Jadi hukum itu diberlakukan secara keseluruhan dan semua sama di mata hukum. Kemudian menurut Utrecht ini disebutkan bahwa hukum adalah himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu. Jadi Utrecht mengatakan bahwa hukum itu himpunan petunjuk hidup, perintah dan larangan. Tadi juga disebutkan bahwa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, yang mengatur tata tertib dalam suatu kehidupan masyarakat. Dan Amin ini mengatakan bahwa hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Jadi tujuannya agar terjadi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Nah, kita nanti fokus pada membicarakan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Tahun lalu, sebagaimana kita ketahui, ada suatu undang-undang sapu jagat, undang-undang yang menghimpun berbagai macam banyak undang-undang di dalamnya, yang dikenal dengan Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Salah satunya membicarakan tentang ketenagakerjaan. Ada klaster khusus tentang ketenagakerjaan. Nanti kita akan banyak bicarakan itu dan kita diskusi lebih panjang tentang undang-undang ketenagakerjaan ini. Di Omnibus Law ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 itu disempurnakan, dihilangkan, ditambah dan seterusnya. Ada dimodifikasi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tersebut. Nah, kita akan diskusi lebih panjang lebar. Saya yakin ini cukup menarik bagi kita semua dan mudah-mudahan kawan-kawan sekalian bisa terlibat aktif dalam diskusi itu nanti dan memberikan masukan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya. Beberapa pengertian yang nanti akan kita bicarakan di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, yaitu ketenagakerjaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Ini di pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Sedangkan Profesor Iman Supomo, SH, menyimpulkan bahwa hukum perburuhan adalah himpunan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah. Istilah ketenagakerjaan berasal dari kata kerja tenaga kerja yang punya pengertian berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang 13 Tahun 2003 sebagai setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Itu pengertiannya. Di Undang-Undang 13 2003 di pasal 1 angka 4 juga disebutkan bahwa orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Ya, sementara untuk istilah pengusaha di pasal 1 angka 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 13 memberikan definisi sebagai berikut. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Orang perseorangan, persekutuan,